Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya sudah mengganggu. Saya mahasiswa PPG, kebetulan ada tugas Pak untuk mengeksplorasi masalah yang sudah saya identifikasi. Pak, ada beberapa hal ini saya mau tanyakan. Boleh Pak? Iya, bisa. Pak, yang pertama menyangkut rendahnya hasil belajar siswa. Biasanya apa penyebabnya itu Pak, sampai rendahnya hasil belajar siswa? Ya, rendahnya hasil belajar siswa. Iya, dalam mata pelajaran itu biasanya karena apa? Iya. Biasanya secara umum rendahnya hasil belajar siswa ini pada umumnya. Iya. Ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Iya. Ya, tadi ada 4. Yang pertama disebabkan oleh kurangnya minat ataupun perhatian siswa. Kemudian yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Iya. Kemudian yang berikutnya, dari kedua hal tadi sebetulnya antara minat dan perhatian itu sebetulnya dia hampir sama. Iya. Hanya kadang minat ini kan bersumber dari faktor internal siswa, ya kan? Minat itu kan bersumber dari dalam. Kalau perhatian itu kadang itu dipengaruhi oleh model pembelajaran yang dibawakan oleh guru. Seperti apa dia merancang model pembelajaran untuk menyampaikan manhaj, itu akan berpengaruh kepada perhatian siswa di dalam belajar. Nah, terkadang di dalam pembelajaran itu guru itu masih menerapkan model pembelajaran itu masih bersifat konvensional. Artinya pembelajarannya ya berpusat pada guru. Nah, sementara yang kita dorong ini bagaimana model pembelajaran itu bisa membangkitkan minat daripada siswa atau memotivasi siswa untuk bisa mencari tahu apa atau materi apa atau kegiatan apa yang akan dihadapi. Yang pada umumnya saat ini kita mengenal adanya model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Guru itu sekedar mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian siswa sendiri yang menyelesaikannya. Jadi pada intinya faktor ini dipengaruhi yang pertama konsentrasi atau perhatian, kemudian yang kedua minat, kemudian yang ketiga dipengaruhi oleh keadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA itu secara umum. Kemudian Pak, biasanya kan kalau dalam pembelajaran itu ada siswa yang ditanya tapi enggan untuk menjawab. Kira-kira biasanya faktor apa yang menyebabkan itu? Atau mungkin ketika disuruh menyimpulkan suatu materi dia tidak mampu untuk menyimpulkan. Iya Pak. Ya, terkadang di dalam proses pembelajaran ini memang di sini di dalam merancang bahan ajar itu seperti dari awal tadi kan guru itu harus kreatif bagaimana dia bisa memotivasi atau membangkitkan motivasi dari siswa untuk mau belajar. Nah, terkadang ketika kita sementara menjelaskan siswa itu kurang bergairah atau kurang tertarik dengan materi ajar yang diajarkan. Nah, sehingga itu pembelajaran itu harus ya variatif. Artinya di sini harus seorang guru itu harus di dalam merancang bahan atau materi ajar itu sebelumnya dilakukan asesmen, ya, asesmen
ada namanya asesmen diagnostik. Iya. Tujuannya apa? Untuk mengenali atau mengenal kemampuan awal yang dimiliki oleh sejauh mana kemampuan siswa itu di dalam menerima bahan ajar yang akan kita. Nah, disitulah guru bisa memetakan, bisa memilah-milah sehingga dia mampu mencari metode atau model pembelajaran apa yang pas untuk siswa-siswanya, sehingga siswa itu merasa bersemangat di dalam belajarnya. Intinya guru harus kreatif. Iya, pada intinya bahwa guru itu harus kreatif di dalam merancang bahan ajar, serta mampu pula melakukan asesmen diagnostik. Nah, itu modal dasar di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian biasanya guru belum menerapkan pembelajaran inovatif itu Pak karena apa? Iya, guru terkadang juga di dalam pembelajaran itu biasanya guru tidak menerapkan pembelajaran inovatif. Iya. Ini terkadang biasa dipengaruhi oleh faktor mungkin yang pertama kemampuan guru itu sendiri, kemudian yang kedua mungkin juga disebabkan oleh adanya sarana pendukung yang berkaitan dengan materi ajar. Nah, kalau semua itu, sebelum mengajar itu kan guru tentunya sudah pada saat merancang itu kan sudah memikirkan hal-hal apa yang perlu disiapkan guru di dalam dan model pembelajaran seperti apa yang akan dilaksanakan. Nah, di sini dibutuhkan bagaimana guru itu bisa inovatif di dalam merancang model pembelajaran seperti apa yang cocok untuk ditampilkan pada saat pembelajaran ini, yang minimalnya siswa-siswanya itu bisa menyerap dengan baik bahan ajar yang akan diajarkan, yang akan disampaikan. Ya. Berarti yang paling utama itu sarana. Ya, artinya kesiapan sarana penunjang. Ya, apalagi di zaman digitalisasi sekarang ini kan, sekarang ini kan siswa-siswa kita itu didorong untuk berselancar di dunia maya. Bahan ajar itu bukan hanya sumber belajar itu bukan hanya guru, tapi bisa melalui itu internet. Jadi sumber ajar itu mudah. Nah, cuma di sini kendalanya terkadang tergantung lingkungan. Di mana daerah itu kalau misalnya listriknya normal, kemudian ataupun di sekolah itu listriknya normal atau wifi-nya normal, ya mungkin siswa bisa mengakses kebutuhan keperluan yang dibutuhkan di dalam proses pembelajaran. Nah, di situ pula guru juga bisa berinovasi. Nah, mungkin dia bisa guru itu bisa menayangkan video inspiratif, kemudian itu diperhatikan oleh siswa, kemudian di situ akan muncul interaksi antara guru dan siswa melalui tayangan itu. Kalau misalkan ini Pak, siswa belum mampu menyelesaikan biasanya soal-soal HOTS itu karena apa Pak? Kan biasa ada siswa merasa susah sekali. Memang pada dasarnya di dalam melaksanakan penilaian asesmen pada saat penyusunan soal HOTS itu, di sini terkadang banyak kendala yang ditemukan. Kendala-kendala ini biasa dari guru itu sendiri juga, ya. Kalau dari faktor guru itu ya kurang dominan, tapi yang umumnya siswanya itu yang belum paham yang bagaimana itu yang dikatakan HOTS. Tapi secara umum itu bisa disebabkan oleh kurang pahamnya siswa terhadap soal-soal HOTS itu sendiri. Ya, siswa belum memahami materi. Ya, secara umum belum paham. Kalau untuk penggunaan TIK dalam pembelajaran ini kan masih kurang Pak, terutama yang kayak di
pulau-pulau itu jarang menggunakan. Iya, Biasanya apa? masalah tik. Ya, artinya untuk masalah tik sekarang ini kan sudah menyeluruh, Iya. ya kan, merata untuk penerapannya di seluruh NKRI. Nah, terkait dengan penerapan TIK, ada beberapa faktor yang berpengaruh di dalam, yang artinya apabila salah satunya tidak tersedia, maka pelaksanaannya pun tidak berjalan dengan sesuai harapan, tidak berjalan maksimal. Contoh misalnya, kendala-kendala yang dihadapi itu terkadang datangnya dari guru itu sendiri. Kadang guru-guru kita yang sudah ya usia-usia 50 tahun ke atas itu kadang kurang paham terhadap TIK itu sendiri, IT itu sendiri, ya kan? Tapi kalau yang guru-guru yang generasi sekarang ini, generasi milenial ya, nah itu kita salut bahwa mereka itu ya masih dari bangku pendidikan, memang sudah itu mereka sudah terbiasa. Tapi yang guru-guru yang sudah tua-tua, yang sudah lanjut usia, itu merupakan kendala besar. Nah, sementara secara umum ya di daerah-daerah itu, apalagi daerah pelosok, ya kadang di sana itu kekurangan guru. Kalaupun misalnya ada guru, ya orang-orang yang ya di pulau itu juga, kalaupun ada yang dari luar hanya sebentar, nah, kembali lagi. Itu faktor yang pertama, kemampuan guru di dalam menggunakan media IT, ya kan? Kemudian yang kedua, kurangnya ya terkadang tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa di dalam kemajuan teknologi sekarang ini kita bisa berselancar di dunia maya bila mana di tempat itu atau di lingkungan kita itu stabil, kita punya arus listrik, stabil juga kita punya WiFi. Nah, itu juga merupakan bagian dari bagian yang akan mempengaruhi penerapan daripada TIK itu sendiri, ya kan? Terkadang kan ada tugas-tugas yang harus kita selesaikan dengan menjelajah di dunia maya. Nah, kemudian yang berikutnya juga tidak ada keharusan dari satuan pendidikan untuk menerapkan TIK itu sendiri di dalam proses pembelajaran atau di satuan pendidikan. Nah, kalau terkait dengan hal itu kayaknya kembali ke dokumen 1 atau kurikulum. Apabila di dalam kurikulumnya sudah mengaitkan hal itu untuk dituangkan di dalam struktur kurikulum, maka mau tidak mau harus dilaksanakan. Jadi olehnya itu tidak semua daerah itu menerapkan hal yang sama, karena disesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikan itu sendiri. Artinya disesuaikan dengan lingkungan, sesuai dengan apa, hasil survei lingkungan. Jadi masalah penggunaan TIK ini Pak memang masih banyak yang tidak menggunakan, terutama di pelosok itu ya Pak. Iya. Iya, karena memang kalau di sana mungkin listriknya kurang normal. Kemudian ya itu semua sebagai kendala besar di dalam bagaimana kita memajukan mutu pendidikan itu sendiri. Ya Pak, terima kasih sudah